Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rino Duktim Altum dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Malaysia, Kamis 15 Oktober 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau mengizinkan kami untuk hidup di dunia yang indah permai ini. Kami ditawari banyak hal yang mengenakan hati dan pikiran serta rasa kami. Karena itu kami mohon kepadamu, curailah kami Roh Kudus-Mu, sehingga tidak semua tawaran yang datang kepada kami harus menerimanya. Berikanlah kami roh kebijaksanaan, agar kami mampu untuk memilih dan memilah apa yang penting untuk keselamatan kami. Doa ini kami panjatkan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata, "Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya, supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari Habel sampai kepada darah Zakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi." Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya, supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ketegasan adalah bukti ungkapan cinta. Menjadi baik bagi sesama saja tentunya merupakan hal yang dituntut dari setiap orang. Tapi rasanya menjadi baik saja belum cukup, apalagi sampai demi dan atas nama kebaikan, lalu orang kompromi terhadap kesalahan orang lain karena takut dinilai jahat atau tidak baik. Karena itu ketegasan diperlukan untuk mampu mengatakan sudah cukup, berani mengatakan ya atau tidak terhadap sebuah tawaran yang datang kepada kita. Tentunya dewasa ini ada banyak tawaran yang muncul bagi kita. Semuanya menawarkan
kemudahan, keenakan, dan kepuasan. Yesus dalam bacaan Injil hari-hari ini mengkritik kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan kritik itu juga mengena kepada kita ketika kita bersifat munafik, mencari muka, mencari penghormatan dan penghargaan, pujian dari orang lain. Hari ini sekali lagi kita diingatkan untuk pertama, terhadap tawaran-tawaran yang datang kepada kita, kita perlu bijak untuk memilih dan memilah manakah yang baik untuk diri kita, bukan hanya untuk tubuh kita, tapi terlebih untuk jiwa kita. Kedua, menjadi orang baik tentunya menjadi tuntutan bagi setiap orang. Tapi kebaikan harus juga memerlukan ketegasan. Ketegasan untuk mengatakan bahwa ini baik atau buruk. Ketegasan dan keberanian untuk mengatakan sudah cukup bagi saya dan sekarang bagi orang lain. Baik, memang itu yang diharapkan. Tapi ketegasan akan membuat Anda menjadi pribadi yang betul-betul menjadi contoh dan teladan dalam hidup banyak orang. Ketiga, teruslah berbuat baik. Karena dengan kebaikan, orang akan tahu dan memahami bahwa Allah Bapamu di surga adalah baik adanya. Hari ini, kita diingatkan, tanggalkanlah segala kemunafikan. Dan sekali lagi, pakailah baju kejujuran. Karena dengan kejujuran itu, Anda akan terhormat di mata Tuhan dan di mata sesama kita. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.